Yerusalem sangat erat hubungannya dengan para nabi-nabi terdahulu. Bagi umat muslim, Yerusalem adalah tempat yang dimuliakan karena di dalamnya terdapat Baitul Maqdis dan Komplek Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat muslim. Namun, sejak dulu kota ini sudah sangat sering direbut dari berbagai kaum, dari kaum Yahudi hingga Nasrani. Dalam sejarah Islam, tercatat sudah 2 kali terjadinya penaklukan Baitul Maqdis. Dan seperti yang diisyaratkan Rasulullah yang nantinya juga akan terjadi penaklukan Baitul Maqdis yang ketiga. Siapa sajakah pahlawan Islam yang berada di balik penaklukan Baitul Maqdis ini? Simak videonya hingga akhir. 1. Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 636 Masehi, saat kaum muslimin memenangkan peperangan melawan bangsa Romawi dalam misi pembebasan negeri Syam, seluruh wilayah sudah dikuasai oleh pasukan muslim. Begitu pula Baitul Maqdis yang sudah diblokade oleh pasukan muslim. Kemudian Umar menandatangani perjanjian damai yang dikirim oleh uskup agung yaitu Sophronius. Dalam perjanjian itu Umar menyebutkan Umar akan menjamin keamanan warga Syam di sana. Mereka tidak akan diganggu karena agamanya dan takkan ada yang membenci mereka. Sophronius merasa senang dengan pemimpin umat muslim kala itu karena perlakuan pemimpin umat muslim sangat jauh berbeda ketika dulu mereka ditaklukkan oleh Heraklius sang kaisar Romawi yang memaksa mereka meninggalkan agamanya dan mengancam akan menghukum mereka jika tidak mengikuti perintahnya. Inilah penaklukan Baitul Maqdis oleh pasukan muslim yang dipimpin Sayyidina Umar bin Khattab dengan damai. Peristiwa pertama dalam sejarah tanpa pertumpahan darah. Inilah keagungan akhlak Islam bagi orang-orang yang berpikir. 2. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pahlawan penakluk Masjidil Aqsa yang tidak berasal dari keturunan Arab, yang berasal dari suku Kurdi. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal sebagai panglima besar umat muslim yang paling ditakuti musuh. Pada masa itu, kota Yerusalem di bawah kekuasaan orang Nasrani. Dengan kekuatan penuh, Salahuddin sebagai seorang panglima menanamkan keimanan yang kuat kepada pasukan-pasukannya yang kala itu berjumlah 63.000 orang yang terdiri dari para ulama dan orang-orang saleh. Pasukan Allah ini pun berhasil menyudutkan pasukan salib dan mengepung kota Yerusalem. Peperangan dimenangkan oleh pasukan muslim. Karena kekalahannya, pasukan salib membayar 10 dinar bagi laki-laki, 5 dinar untuk perempuan, dan 2 dinar untuk anak-anak. Kemudian, pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Akhirnya, kota Yerusalem kembali ke tangan umat muslim pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 setelah 88 tahun dikuasai oleh Nasrani. Kemudian, pasukan muslim membersihkan Masjidil Aqsa dari salib-salib dan najis. 3. Imam Mahdi. Saat ini, umat muslim berharap kembali akan kebebasan negeri Palestina yang kembali dijajah oleh kaum Yahudi Israel. Tak hanya umat muslim di Palestina, seluruh umat muslim dari berbagai negara berdoa akan kebebasan Palestina dari kekejaman Yahudi Israel. Tentu saja Allah bersama hamba-hambanya yang bersabar, karena akan ada masa Allah akan mengirimkan pasukan-pasukan kuatnya untuk membinasakan kaum yang keji itu. Rasulullah pun sudah memberikan isyarat akan kabar gembira itu. Dalam hadis riwayat Ahmad, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah di tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa, Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Itulah pahlawan yang dikirimkan Allah kepada umat muslim yang akan membebaskan umat muslim dari kekejian, yang waktunya hanya Allah yang tahu pastinya.